Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para pengurus masjid yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahli jannah semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita dianugerahi Allah umur panjang. Sekarang ini kita berada di dalam bulan Rajab. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Dalam tahun miladiah kita berada di penghujung tahun. Ahad terakhir di tahun 2025 akan memasuki tahun baru 2026. Semoga kita tetap dalam iman Islam. Udah ada yang amin tadi. Penting ini. Semoga kita tetap dalam iman Islam. Sebab di akhir zaman ini kita ini bisa kehilangan keimanan Islam kita tanpa sadar. Disebabkan apa? Disebabkan mengikuti orang. Yang orang itu mungkin orang besar, orang berpangkat, yang kalau kita telusuri apa yang dilakukan bisa berbahaya bagi iman Islam kita. Contohnya misalnya ada sekarang ini kalau kita lihat TV atau apa yang mengajak kita merayakan Natal bersama. Ada enggak? Ada enggak? Ya. Siapa ini yang mengajak? Yang ngajak misalnya pimpinan pimpinan kantor atau bahkan pimpinan departemen, gitu. Menteri umpamanya. Para jamaah yang mulia, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Kita harus mencermati dampaknya. Gitu. Kita ini sebagai makhluk Allah, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, kita sudah tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada aku. Jadi yang harus menjadi pegangan kita adalah kita ikuti ucapan, perbuatan, sikap yang merupakan ibadah, gitu. Yang namanya ibadah yaitu yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan Rasulullah, yang akan menjadikan kita dapat pahala di akhirat dan akan mendapatkan berkah dalam hidup di dunia. Kalau misalnya kita melakukan satu perbuatan sekedar dapat puja-puji manusia, kita dipuji sebagai orang baik, dipuji sebagai orang yang toleran, dipuji sebagai orang yang bijaksana, sedangkan di akhirat bisa kita berdosa, bahkan kemudian kita tidak akan pernah bisa bersama Rasulullah. Nah, itu berarti bukan ibadah. Para jamaah yang mulia, memang kita di dalam Islam ini diajarkan tentang toleransi. Bahkan justru kita ini adalah contohnya dalam hal bertoleransi.
Sekarang ini di Palestina menjadi hancur-hancuran karena umat Islam tidak lagi memimpin dunia, termasuk memimpin Palestina. Dulu ketika umat Islam yang jadi pemimpin dunia dan memimpin Palestina, aman tentram. Orang Islam, Yahudi, Nasrani bisa hidup bersama, ibadah bersama, damai. Karena Islam mengajarkan tentang toleransi yang hakiki. Apa diantaranya misalnya kita ini bertoleransi? Yang pertama adalah bahwa di antara sesama umat manusia walaupun berbeda agama, tetap kita saling peduli, saling tolong menolong. Pada jamaah yang mulia, Rasulullah bersabda, la turaddu sa'ila walau kana kafiran. Hadis ini bisa kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tanghihul Hasis. La turaddu sa'ila walau kana kafiran. Jangan kamu menolak orang yang minta walaupun dia itu orang kafir. Jadi kalau dalam hal bertoleransi, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita saling peduli, saling tolong-menolong. Waqala rajulun minas sahabati radhiyallahu, ketika Rasul bersabda seperti itu, ada di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahallana an natasaddaqa bi syai'in min amalina ilal kufar?" Wahai Rasulullah, apakah kita ini patut untuk bersedekah dengan sesuatu dari harta-harta kita untuk orang-orang kafir? Qala, Rasul bersabda, "Na'am, iya. Innahum khalqun min khalqillahi ta'ala." Mereka itu walaupun orang-orang kafir adalah makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam istilah lainnya, kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang belum mau bersyahadat, namun sesama manusia makhluk Allah, kita bersaudara dalam ikatan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi ketika Rasul menyatakan la turaddu sa'ila walau kana kafiran, jangan tolak orang minta walaupun dia itu orang kafir. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kita patut bersedekah dengan sesuatu harta kita kepada orang-orang kafir?" Rasul bersabda, "Na'am, iya. Innahum khalqun min khalqillahi ta'ala." Mereka adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna shadaqata la taqaw fi yadir rahman. Sesungguhnya sedekah akan jatuh, akan sampai ke tangannya Allah, Zat yang Maha Pengasih. Sedekah kita jangankan diberikan kepada sesama muslim, diberikan kepada orang-orang kafir yang membutuhkan, yang minta, itu pun pahalanya akan kita dapatkan dari Allah yang Maha Pengasih. Maka misalnya ada saudara kita non muslim terkena musibah, umat Islam menolong, itu bagian dari ajaran toleransi Islam. Para jamaah yang mulia, jangankan kepada manusia, bahkan kepada hewan pun kita diajarkan kepedulian. Ada hadis yang lain riwayat dari Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW beliau kan meriwayatkan, bainama rajulun yamsi bi tariqin istad'a 'alail atasu wa wajada bi'ran fanazala biha fashariba thumma kharaja fa idza qalbun yalatu yaqulu sara minal atas. Rasulullah itu meriwayatkan ada orang yang dia
pada waktu sedang berjalan, dalam perjalanannya itu ia sangat kehausan, lalu ia menemukan ada sumur, dia turun ke sumur, dia minum, setelah puas minum, dia keluar dari sumur, tiba-tiba bertemu dengan anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, yang memakan tanah basah, saking kehausan. Faqala rajul, lalu orang itu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atasi mislul ladzi kana balagha minni. Ini anjing ini pasti kehausan seperti yang saya rasakan. Akhirnya kemudian laki-laki ini dia turun ke sumur, dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia pegang ya dengan mulutnya karena tangannya itu untuk pegangan mau naik dari sumur. Setelah itu kemudian diminumkan ke anjing kehausan itu. Wasyakarallahu lahu. Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri, menerima amal daripada laki-laki ini. Lalu Allah mengampuni dosanya. Ketika Rasul menyampaikan riwayat ini, para sahabat ada yang kemudian bertanya, Rasulullah, wa inna lana bihadil ba'imi la ajra. Rasulullah, apakah kita dapat pahala di dalam menolong hewan seperti ini? Peduli kepada anjing kehausan, apa ada pahalanya? Maka Rasul bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Di dalam setiap makhluk hidup ada pahalanya kalau kita mau peduli. Jadi para jamaah yang mulia, jangankan menolong manusia walaupun dia belum beriman, bahkan menolong seekor anjing kehausan ada pahalanya. Jadi kalau dalam urusan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, saling peduli, saling tolong, Islam mengajarkan dari dulu agama ini turunkan. Yang kedua, dalam Islam diajarkan kalau misalnya ada anak masuk Islam, orang tuanya masih non-muslim, atau ada ponakan masuk Islam, paman bibinya masih non-muslim. Intinya, kalau ada satu anggota keluarga menjadi muslim, muslimah, keluarganya masih non-muslim, bagaimana? Tetap diajarkan untuk berbakti kepada orang tua dan bersikap baik kepada keluarga. Para jamaah yang mulia, di dalam surat Luqman ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma sahibuhuma bid dunya ma'rufa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma. Allah Ta'ala berfirman, ini ditujukan kepada orang yang sudah jadi muslim atau muslimah, tapi kedua orang tuanya masih belum beriman. Jika kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati. Ada anak sudah menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, oleh orang tuanya disuruh melakukan perbuatan syirik. Di antara perbuatan syirik apa? Mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Tuhan itu kalau zaman dulu namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, apakah Siwa, ya, Brahma, Wisnu, ataukah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau apa? Yang kalau seperti itu, fala tutihuma, ya jangan ditaati. Namun wasaibuma fid dunya ma'rufa,
dan sahabati keduanya, sertai keduanya, temani keduanya, pergauli keduanya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ada anak jadi muslim atau mu'alaf, orang bilang begitu, justru dia kepada orang tuanya harus lebih bakti dari sebelum dia masuk Islam. Jadi harus dicontohkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, tapi orang tuanya tidak suka kepada Islam, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Muhammad, itu urusan dia. Sampai pun dia maksa kepada kita untuk murtad, yang penting jangan ditaati. Namun dalam urusan dunia tetap harus disikapi dengan sebaik-baiknya, sebagai juga bagian dakwah. Dan alhamdulillah pada jamaah yang mulia, ada sebagian saudara kita yang mu'alaf, yang masuk Islam, keluarganya masih non muslim, tapi karena setelah masuk Islam dia itu malah jadi tambah ramah, ya, jadi tambah peduli kepada keluarga. Yang tadinya minum-minum keras sekarang tidak minum keras lagi, yang dulunya suka dugem sekarang tidak pernah dugem lagi. Akhirnya keluarganya malah jadi terkesan. Dalam masalah pilihan agama keluarganya tidak suka, tapi melihat perubahan perilaku keluarganya bahagia. Nah itulah dakwah sesungguhnya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kamu sekalian dari orang-orang yang tidak memerangi kamu sekalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kamu sekalian dari rumah-rumah kamu sekalian, bahwa kamu sekalian berbakti, berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Walaupun bukan orang Islam, walaupun non muslim, tapi dia bersikap damai, tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan kita dari rumah-rumah kita. Nah ini beda pada jamaah yang mulia dengan yang terjadi di Gaza misalnya. Orang Islam diperangi, orang Islam dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, diusir. Nah kalau yang begini ya tidak bisa. Yang kita diperintahkan tetap berbakti dan adil, sikapnya apa? Walaupun non muslim tapi tidak memerangi umat Islam, tidak zalim kepada umat Islam, maka kita diperintahkan tetap berbuat baik, bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Apalagi secara umum sebetulnya sudah jelas ya, kita dalam hidup ini punya tetangga, maka tetangga kita apapun agamanya, sesama tetangga wajib saling menghormati, dan itu tanda keimanan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu bil yawmil akhir wal yukrim jarah." Siapapun orang yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya ia menghormati tetangganya. Siapa itu tetangga? Orang yang rumahnya di kanan, kiri, depan, belakang kita, itulah tetangga kita. Walaupun dia bukan orang Islam, wajib kita menghormatinya dalam hal hubungan bertetangga. Kemudian para jamaah yang mulia, di antara bentuk toleransi lagi apa? Boleh kita kaum muslimin memberi hadiah kepada non muslim.
Contohnya apa? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu menyaksikan bahwa Rasulullah SAW dulu ya, ketika umat Islam pada awal kedatangannya di Madinah, Rasul datang di Madinah, tetangganya itu masih ada yang Yahudi, masih ada yang musyrik dan sebagainya. Maka Rasulullah kalau lagi ada rezeki, misalnya baru nyembelih kambing, maka berbagi. Tidak hanya dinikmati sendiri, bagi ke tetangga sampai pun kepada yang orang-orang Yahudi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As ini kemudian beliau terus mengikuti amal Rasul. Kalau misalnya di rumah ada rezeki baru nyembelih kambing, maka ia bertanya kepada putranya, "Ahtaitum li jaril Yahudi?" Apakah kamu sekalian sudah memberikan hadiah kepada tetanggaku yang Yahudi? Ini sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisu." Tidak berhenti-berhenti malaikat Jibril berwasiat kepadaku dengan urusan bertetangga, sampai-sampai aku menyangka sesungguhnya tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Namun pada zaman yang mulia, orang Yahudi itu memang dari catatan sejarah sering tidak komitmen memegang perjanjian. Contohnya, dulu Rasulullah ketika pertama kali datang ke Madinah dalam rangka mengatur hubungan yang harmonis di antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain, beliau memberlakukan yang namanya Wasiqah Madinah atau Piagam Madinah. Jadi dalam rangka mengatur hubungan di antara umat manusia, baik yang muslim maupun non-muslim, termasuk dengan orang-orang Yahudi. Tapi secara mencatat, memang orang Yahudi itu sering tidak komitmen. Maka akhirnya apa? Satu persatu komunitas Yahudi itu memerangi umat Islam dan akhirnya diperangi oleh Rasulullah, dan satu persatu pula kemudian mereka dikeluarkan dari kota Madinah, sehingga kemudian kota Madinah itu bersih dari keberadaan orang-orang Yahudi yang sampai sekarang udah ketetapan dari Allah, kota Madinah dan kota Mekah diharamkan dimasuki oleh selain umat Islam. Nah, namun di tempat lain kan ada, misalnya dulu ada di Baghdad, misalnya di Damaskus dan sebagainya, seperti yang dialami oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Kalau Abdullah bin Al-As itu kan putranya Sayyidina Amr bin As, kemudian tinggalnya kan di Mesir. Nah, tentu di sana ada Nasrani, ada Yahudi. Maka beliau pesan seperti itu. Para jamaah yang mulia, jadi saling berbagi atau saling memberi hadiah dengan non-muslim bagian dari toleransi dan Islam. Dulu pernah terjadi lagi sebelumnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau diberi oleh Rasulullah pakaian, ya Rasul baru dapat ghanimah atau apa, pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, umat Islam itu kalau laki-laki kan diharamkan pakai sutra. Pada waktu itu
ada di halaman Masjid Nabawi orang jualan baju sutra. Ya, Sayyidina Umar itu pernah sampai berkata, ya Rasulullah, lawis taraitaha walabistah yaumal jumati walil waqti. Ya Rasulullah, sebaiknya engkau membelinya dan kemudian memakainya pada hari Jumat dan kalau lagi menemui para utusan. Kemudian bersabda bahwa innama yalbasu man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang akan memakainya itu orang yang tidak akan punya bagian di akhirat. Orang Islam laki-laki diharamkan memakai baju yang terbuat dari sutra. Nanti di surga kalau Pak mau pakai. Nah, namun Rasulullah kemudian mendapatkan ghanimah ataupun hadiah berupa pakaian banyak diantaranya yang terbuat dari sutra, dan Sayyidina Umar diberi salah satu pakaian sutra itu diberikan kepada Sayyidina Umar. Lalu beliau bertanya, akasau taniha wa qulta fi hulati uqarid ma qulta. Ya Rasul, apakah engkau memberikan baju sutra itu kepadaku sedangkan engkau telah bersabda di dalam masalah pakaian sutra itu begini-begini, yang kau telah sabdakan bahwa tidak akan memakai baju sutra kecuali orang yang di akhirat tidak punya bagian kebahagiaan lagi. Maka Rasul bersabda, inni lam aksukaha lital basaha. Sungguhnya aku tidak memberikan pakaian itu kepadamu supaya kamu makainya, bukan, tapi yang penting dimiliki. Nah, selanjutnya bagaimana? Diatur aja. Fakasa Umaru akhon lau bimakata musyrikan. Lalu Sayyidina Umar memberikan pakaian sutra itu kepada saudaranya yang masih musyrik di kota Mekah. Beliau mendapatkan baju sutra, orang Islam haram pakai baju sutra yang laki-lakinya, makanya kemudian diberikan kepada saudara beliau yang masih belum masuk Islam yang ada di Mekah. Ini artinya apa? Boleh kita itu berbagi hadiah kepada non-muslim. Itu beberapa contoh para jamaah yang mulia mengenai sikap-sikap dalam bertoleransi. Namun sikap toleransi ini tidak membuat kita menjadi luntur dalam hal prinsip dan keyakinan. Dalam hal kita beragama, misalnya apa? Di dalam keyakinan sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang disusun oleh sahabat Nabi sendiri yaitu Abdullah bin Abbas, inna dinal mardiyah indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa yuqalu, dan dikatakan syahidallahu anna dina indallahil Islam muqaddamun wa mu'akhkharun. Maksud daripada ayat ini adalah bahwa Allah menyaksikan sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhai adalah Islam, yang terdahulu maupun yang terakhir. Wa syahida bidzalikal malaikatu wa nabiyyuna wal mu'minuna, dan menyaksikan demikian itu pula malaikat menyaksikan, para nabi dan para rasul juga menyaksikan, demikian juga orang-orang yang beriman. Hadil ayatu nuzilat hadil ayatu bi rajulaini min ahli Syami qalaba min Nabi sallallahu alaihi wasallam ayya syahadatin akbaru bi kitabillahi
wa bayyana Allahu dzalika wa aslama. Jadi para jamaah yang mulia, dulu pernah ada dua orang dari Syam datang kepada Nabi terus minta mana persaksian yang lebih besar di dalam kitab Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diri di Allah adalah Islam. Ini adalah persaksian dari Allah. Mendengarkan ayat ini, dua orang dari Syam itu sudah masuk Islam. Tapi kenapa kemudian saudara-saudara kita yang di luar Islam, yang Yahudi, yang Nasrani, kok banyak di antara mereka tidak mau bersyahadat? Itu sebetulnya persoalan yang sifatnya manusiawi. Apa itu? Wa mahtalafal ladzina utul kitaba, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab itu, yaitu yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka berselisih dalam arti apa? Belum mau menerima kebenaran Islam, bil Islam wa Muhammadin, dan juga tentang Nabi Muhammad SAW, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datangnya kepada mereka pengetahuan. Sebetulnya dulunya mereka menunggu-nunggu kapan ini datang Nabi akhir zaman yang akan memimpin kita semuanya, memimpin dunia, mensejahterakan dunia. Namun begitu mereka tahu, oh ternyata orang Arab, karena bayangan mereka dari Bani Israel seperti nabi-nabi yang lain, ternyata kok dari bangsa Arab. Ini yang menjadi masalah. Jadi bagian bainahum, hasad dan bainahum. Kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka menolak? Karena adanya bagian bainahum, karena ada perasaan hasad, perasaan iri di antara mereka. Bukan karena benar salah. Kalau kembali kepada hati nurani dan kepada logika, ya mereka terima, tapi perasaan tidak terima. Kenapa bukan dari kalangan Bani Israel, namun kenapa dari bangsa Arab? Itu sebenarnya yang menjadi penghalang. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur bi ayatillahi fa innahu sari'ul hisab. Barang siapa orang yang ia kufur, ingkar, ia tidak beriman kepada ayat Allah bi Muhammadin wal Qur'ani, dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad SAW, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang cepat perhitungannya, sadidul iqabi, maksudnya zat yang dahsyat hukumannya. Para jamaah yang mulia, kalau dalam cara pemahaman orang Allah ini begini, kok agama yang datang dari Allah, Yahudi dari Allah, Nasrani dari Allah, Taurat, Zabur, Injil datang dari Allah, Islam dari Allah, Quran dari Allah. Kenapa kemudian dikatakan inna dina indallahil Islam? Terus kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 45 Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orang yang mencari agama selain Islam, maka ditolak agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pada zaman yang mulia, ada salah seorang anak buahnya Pak Yakub Utama, ya, yang di Kompas, dan orang Kristen, masuk Islam, terus nyusun buku. Ya, beliau menjelaskan begini, bagaimana orang awam memahami hal-hal seperti ini. Beliau menggambarkan ini. Ada di antara kita pernah nonton bioskop? Ada pernah nonton bioskop? Pernah? Kayaknya tidak ada orang ya. Pernah nonton bioskop? Kalau nonton bioskop mesti bawa apa? Masuknya ke ruangan bawa tiket ya.
Tiket itu yang ngeluarin siapa? Gedung bioskop kan? Tapi kalau tiket itu dikeluarkan gedung bioskop 20 tahun yang lalu, kita pakai sekarang boleh enggak? Bisa enggak kita? Nah itu contohnya. Walaupun sama-sama dikeluarkan oleh gedung bioskop, ada masa berlaku. Jadi kalau di zaman Nabi Musa yang berlaku ya tiket yang diajarkan Nabi Musa yaitu agama Yahudi dengan kitabnya Taurat. Namun setelah datang Nabi Isa, maka berlakunya tiket Yahudi yang diajarkan Nabi Musa itu selesai digantikan oleh berlakunya tiket Nasrani yang diajarkan Nabi Isa. Begitu Nabi kita Muhammad SAW diutus, masa berlaku tiket Nasrani selesai, berlakunya tiket Islam. Itu yang dimaksud dengan wa may yabtaghi islami dinan falyaqbalu wa bil ahadil hasirin. Orang Yahudi pada masa Nabi Musa, orang Nasrani pada Nabi Isa masuk surga bersama dengan Nabi dan Rasulnya mereka itu. Nah, tapi kalau setelah datang Nabi Muhammad SAW, tiket yang berlaku ya cuma satu, namanya Islam. Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci pembuka surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Abbas, waman yabtagi, maksudnya waman yatlub ghairal islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa qiratun hasirin. Orang yang mencari agama selain Islam, maka agama itu ditolak darinya dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Minal maghbunina, menjadi orang-orang yang terpedaya, yang tertipu. Apa? Bidhabil jannati wa ma biha, disebabkan hilangnya surga dan apa yang ada di dalamnya, waluzumin nari wa mabiyah, dan tetapnya dia di dalam neraka dan apa yang ada di dalamnya. Para jamaah yang mulia, kalau kita suruh milih ikut orang-orang zaman sekarang yang aneh-aneh, yang ngajarin kita untuk campur aduk dalam hal pengamalan agama, biar dikatakan toleran, biar dikatakan bijak dan sebagainya, atau ikut Sayyidina Umar bin Khattab, ikut siapa kira-kira? Kalau kita suruh milih nih, milih antara sikap Sayyidina Umar bin Khattab dengan orang-orang zaman akhir yang ngajak kita untuk campur aduk dalam beragama, pilih mana? Jadi gini, dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau itu kunjungan kerja kali istilah sekarang, dan kemudian dipertemukan dengan seorang pendeta Nasrani yang soleh, orangnya baik, lemah lembut, banyak puasa sehingga badannya kelihatan kurus, sederhana, zuhud, pakaiannya tidak tampak kemewahan. Pokoknya orang ini baik sekali. Sayyidina Umar dipertemukan seperti itu, beliau nangis, menetes air matanya. Terus stafnya mengatakan, "Wa Nasraniun, ya Amirul Mukminin." Dia seorang Nasrani, ya Amirul Mukminin. Qad arabtu, ya saya tahu. Walakin rahimtuh, akan tetapi aku kasihan kepadanya. Laqad dzakartu qala Allah azza wa jalla amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Saya kalau bertemu dengan orang seperti ini, saya jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang ketika di dunia itu melakukan amal yang berat, namun di akhirat masuk ke dalam neraka yang panas membara. Gitu loh. Coba Sayyidina Umar bukan benci, tapi kasihan. Ya Allah, coba orang sebaik ini tinggal satu kalimat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres urusan.
Tapi kok tidak mau gitu. Jadi akhirnya apa? Orang ini baik dalam kepribadiannya, dalam amaliyahnya, namun fatal kesalahannya. Kenapa? Tidak mau tunduk kepada Allah. Allah perintahkan agar beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, beriman tentang keberadaan agama Islam. Dia tidak mau. Itu fatalnya itu. Para jamaah yang mulia, oleh karena itulah maka jangan sampai kemudian kita tidak proporsional di dalam mengambil sikap. Kenapa? Karena memang ya, untuk urusan agama ini luar biasa. Dunia seisinya tak bisa kita perbandingkan dengan anugerah ini. Ini udah, ini belum ya? Sudah, ini belum? Kita tidak tahu ini macam itu. Sudah, panas sudah waktunya 100 syuruk belum? Masih 5 menit? Belum ya? Ya, coba ada yang mulia. Kalau kita ikut Sidina Umar, beliau memberikan kepada kita arahan. La tadkhulu alal musyrikina bikanasihim yawma 'idihim fa inna suhtata tanzilu 'alaihim. Jangan kamu sekalian masuk berkumpul bersama dengan orang-orang musyrik di dalam tempat-tempat ibadah mereka pada hari raya mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah turun atas mereka. Ini kalau menurut seruannya Sidina Umar bin Khattab. Sidina Umar bukan benci kepada non-muslim, beliau malah kasihan. Ya Allah, ada orang sebaik ini, setaat ini, seramah ini, gitu. Tapi kok kenapa disebutkan nanti tasla naron hamia, gitu loh. Makanya kemudian yang ada beliau menangis, ya Allah, gimana? Karena kadang diajak juga belum mau, gitu. Menangis adanya. Kita begitu, ada orang baik sekali, Masya Allah. Jangan kebalik, kemudian ada orang mengatakan, mana mungkin sih orang sebaik, misalnya ya, ada tokoh namanya Bunda Teresa, kok nanti di akhirat tidak bisa masuk surga. Nah problemnya itu ada kesalahan fatal gitu. Kalau kita ini beriman kepada para Nabi Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai puncaknya Nabi Muhammad SAW. Kita percaya adanya kitab Allah dari Taurat, Zabur, Injil, sampai kemudian puncaknya Al-Quran. Percaya adanya agama Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi orang Yahudi percaya kepada sampai Nabi Musa, namun tidak percaya kepada Nabi Isa dan Injilnya, kenasraniannya, apalagi kepada Islam. Tidak percaya kepada adanya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Islam. Orang Nasrani juga begitu. Ya tidak, ya orang Muslim beriman kepada adanya Nabi Adam sampai dengan Nabi Musa, puncaknya adalah Nabi Isa, namun tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Islam. Ini fatalnya. Padahal inna dina indallahil Islam. Maka kalau Sayyidina Umar akhirnya memberikan arahan bagaimana? Karena la ikraha fiddin, ya, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Nah ini penting para jamaah mulia pahami. Apa maksud daripada la ikraha fiddin? Maksudnya la ikraha fiddin itu la ikraha ala duhuli fih. Ini menurut tafsir Jalalain, tidak ada paksaan di dalam masuk suatu agama. Kita tidak boleh maksa. Tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam Islam. Bahkan tidak boleh menjadikan pemberian sebagai cara kita menggait orang Islam, tidak boleh. Jadi pernah satu kejadian di Masjid Umar itu, ada nenek-nenek datang
Dia ngakuin, wahai Amirul Mukminin, baik pemimpin orang-orang beriman, saya ini seorang janda, saya punya utang, tidak mampu bayar gitu. Ini zaman dulu gitu. Ketemu Sayyidina Umar di jalan, lalu kemudian beliau memberikan perintah kepada stafnya ya, berikan kepada beliau bantuan gitu, untuk bayar utang. Nah pas lagi menggerakkan kerudung, jadi zaman itu juga orang Nasrani pakai kerudung gitu. Tersingkap, ternyata ada salibnya. Jadi dia ternyata Nasrani. Nah Sayyidina Umar mengatakan, Bu, kenapa ibu tidak masuk Islam seperti saudara-saudara yang lainnya? Terus ibu nanya, apakah itu harus, apa itu satu paksaan Amirul Mukminin? Astagfirullahaladzim. Nah beliau akhirnya kemudian sadar, maka sepanjang perjalanan beliau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Umar, apa yang kau lakukan? Sampai ketemu Sayyidina Ali. Jadi zaman dulu Sayyidina Umar memberikan bantuan kepada seorang nenek-nenek Nasrani. Terus kemudian sempat mengatakan, kenapa ibu tidak masuk Islam? Itu pun merasa bersalah gitu. Jadi kita ini ketika peduli kepada saudara kita yang di luar Islam, ya semata-mata kita membantu dia, misalnya apa karena dia kesulitan ekonomi atau ya sebagai bentuk sedekah atau bentuk kepedulian, jangan dijadikan sarana narik dia kepada Islam. Kalau mau ngajak dia Islam itu adalah dengan nalar beragama, artinya bahwa Islam itu memang agama yang benar, agama yang diridhai Allah, bukan kemudian diiming-imingi dengan Indomie misalnya gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau mendakwakan Islam ya sampaikan kebenaran Islam. Kalau mau dialog, dialog. Tapi masalah memberi itu adalah amal sedekah, jangan dijadikan sarana gait orang dalam Islam. Apa? Kalau orang masuk Islam karena Indomie, Indominya tidak dikasih lagi, copot imannya. Nah, gitu. Karena kita tidak hanya butuh sekedar jumlah bertambah, namun juga kualitas. Maka saya terkesan sekali ya, dulu zaman Pak Safi Antonio itu baru mulai dikenal, seorang mu'alaf tapi malah menjadi pakar fikih Islam. Saya pernah ngikutin satu acara, ya, jadi kiai-kiai se-Indonesia dikumpulkan di Hotel Bumi Wisata ya di Depok itu. Nah ada pada waktu itu Pak Safi Antonio, ada Pak Dawam Raharjo, ada Pak Amin Rais juga, wah tokoh-tokoh Islam kumpul di Indonesia. Nah kala itu Pak Safi mengatakan, semoga masuk Islamnya saya tidak hanya menambah jumlah umat Islam, namun juga mengangkat kualitas umat Islam. Begitu. Nah gitulah. Makanya kita tidak boleh mendakwai non Muslim biar masuk Islam dengan menggunakan Indomie, ibarat kita tidak boleh. Kalau ngasih Indomie kasih aja, beras kasih aja. Kalau masalah dakwah seperti Rasul, dakwah itu semata-mata menyampaikan bagaimana kebenaran Islam dan contoh kemuliaan Islam. Kalau masuk Islam mereka bukan karena unsur-unsur harta ataupun dunia. Nah itu contohnya. Nah para jamaah yang mulia, ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, jangan kamu sekalian masuk kumpul dengan orang-orang musyrik di tempat ibadah mereka pada hari rayanya mereka, karena sesungguhnya murka Allah turun kepada mereka. Nah ini zaman sekarang malah ada di antara kita kok ngajak merayakannya di kantornya atau apalah. Ini jangan-jangan nanti lama-lama di masjid, berat juga nanti ini. Kita ini orang-orang awam bisa keder, betul nggak kira-kira? Padahal pada zamannya mulia, urusan agama, mari ayat terakhir kita renungkan baik-baik, surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru lahu anna
anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyabtadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalau saja mereka memiliki harta sepenuh bumi ini, wa mislamahu, ditambah lagi yang semisalnya. Artinya apa? Orang kalau dia masih dalam kekafiran, kalaupun oleh Allah diberikan dunia seisinya 2 kali lipat, untuk apa? Liyabtadu bimin adab yaumil qiyamah, supaya dengan harta 2 kali lipat isi bumi itu mereka menebus dirinya dari adab hari kiamat. Ma tuqbila minhum, takkan diterima dari mereka, walau adzabun alim, bagi mereka siksa pedih. Orang tidak mau syahadat, masih dalam keadaan menjadi seorang yang kafir, biarpun dia dalam hidupnya bisa mendapat dunia 2 kali lipat, emas perak milik dia semua 2 kali lipat isi bumi miliknya, terus dia berderma dengan itu, biar nanti di akhirat selamat, tidak akan bisa menyelamatkan dari adab akhirat. Sebab apa? Ia punya kesalahan fatal, kufur kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada kitab Allah Al-Quran, dan kepada agama bid'ah itu Islam. Namun coba, begitu dia mau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Rasul bersabda, ittaqun nar wal bisyaqi tamrah, ittaqun nar wal bisyaqi tamrah, selamatkan diri kamu sekalian dari adab neraka walaupun dengan separuh kurma. Dunia 2 kali lipat di tangan orang kafir tak bisa membuat orang selamat, tapi separuh kurma di tangan orang yang Islam, yang beriman, membuat ia selamat dari adab neraka. Itulah gambaran nilai daripada agama, keimanan Al-Quran dan Islam kita ini. Maka semoga di akhir tahun ini kita semakin dikokohkan oleh Allah dalam iman Islam kita sampai kepada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf atas segala berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.